Hai Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan membahas apa itu perbedaan dari DTG dan DTF. DTG itu Direct to Garment, DTF itu Direct Transfer Film. Kita akan komparasi kali ini dan kita bahas apa saja perbedaannya. Yang pertama kita bahas yang DTF terlebih dahulu atau Direct Transfer Film. Jadi, Direct Transfer Film itu apa sih? DTF itu adalah teknik sablon yang dalam prosesnya dia menggunakan PET film dan juga powder gitu ya. Makanya dari pengertian itu biasanya orang-orang juga menyebutnya dengan sablon tepung. Unik ya. Jadi DTF itu melewati proses apa saja sih? Yang pertama yaitu pasti desain ya. Desain pakai komputer, kemudian setelah itu dicetak menggunakan printer DTF. Nah, mencetaknya ini di atas PET film kalau DTF. Nah, setelah dicetak menggunakan printer DTF, dia masuk ke dalam proses powdering. Powdering ini ada dua. Kalau printer DTF-nya kecil, dia biasanya powderingnya manual. Jadi setelah dicetak itu langsung ditaburi bubuk powder secara manual, kemudian di oven ya, sampai nanti menyatu si lemnya itu dengan tintanya. Nah, kalau yang DTF skala besar, dia biasanya menggunakan mesin drying. Mesin drying ini untuk proses powderingnya sudah secara otomatis. Jadi sudah tidak perlu menggunakan tangan lagi. Jadi ketika keluar dari mesin drying, biasanya powder itu sudah langsung siap pakai gitu ya. PT-nya sudah siap pakai. Setelah itu, setelah melewati proses powdering, dia melewati proses heat press. Jadi untuk mengaplikasikan ke kaos, dia menggunakan mesin heat press. Baru jadilah kaos yang sesuai dengan yang kita inginkan. Apa saja sih keunggulan dan kelemahan dari printer DTF atau sablon DTF gitu ya? Keunggulan yang pertama dari sablon DTF itu adalah yang pertama hasil warnanya lebih solid. Jadi karena tinta DTF itu dicetak sendiri gitu ya, kemudian nanti setelah selesai baru di press, makanya hasil warnanya lebih solid. Kemudian yang kedua, hasil sablon kuat dan tidak mudah retak saat terkena tarikan. Jadi hasil sablonnya ketika ditarik gitu ya, dia lebih kuat. Kemudian cocok untuk sablon logo dengan kuantitas kecil. Maksudnya adalah satu pet film itu kan bisa memuat logo banyak ya. Misal untuk baju sepak bola atau untuk celana sepak bola olahraga gitu ya, dia kan cuma butuh logo kayak logo brand-brand olahraga gitu ya. Nah, logo-logo ini itu kan bisa dicetak banyak gitu ya kalau pakai DTF. Jadi dalam satu pet film itu bisa memuat banyak logo dan bisa digunting gitu ya. Beda dengan DTG nantinya. Kemudian yang keempat, bisa digunakan pada berbagai jenis kain. Jadi DTF ini karena pengaplikasiannya dia menggunakan powder ya, makanya dia cocok untuk segala jenis kain. Kemudian terakhir, hasil sablonnya bertekstur halus dan lentur. Jadi ketika disentuh itu berteksturnya halus gitu ya. Kemudian ada juga kelemahan dari sablon DTF. Yang pertama, hasilnya terasa lebih tebal ketika diraba. Jadi memang sablon DTF itu kan menutupi pori-pori kain, sehingga ketika kita raba itu kayak feel-nya tuh beda gitu ya. Feel-nya tuh lebih tebal sedikit. Jadi kainnya tuh agak lebih tebal sedikit gitu ya. Nanti akan kelihatan ketika sudah dicuci kemudian diperas gitu ya, itu akan kelihatan beda lah dari kainnya biasanya gitu. Kemudian yang kedua, mudah berkerut apabila terkena panas setrika secara langsung. Jadi memang better, lebih baik tidak disetrika secara langsung ya. Jadi kalau menyetrika kaos DTF itu atau yang pakai sablon DTF itu biasanya dari belakang nyetrikanya. Kemudian yang terakhir, biaya mesin DTF itu ya lumayan mahal. Kemudian kita masuk pada komponen-komponen yang bisa kita atur dalam DTF. Yang pertama ada PET film atau PET film. Jadi hasil DTF itu juga bisa kita atur sesuai keinginan kita dengan cara mengubah komponen-komponennya. Yang pertama kita bisa untuk mengubah-ubah PET film yang kita pakai. Jadi ada banyak sekali jenis PET film yang ada di pasaran. Jadi yang pertama itu ada PET film grade A ya. Kalau grade A itu nanti kualitasnya solid dan juga bright ya, standar lah ya, solid dan juga bright.
Kemudian ada juga PET film double matte. Kalau double matte ini nanti hasilnya akan ngedoff ya, ngedoff atau matte ya. Jadi nggak glossy dia hasilnya, ngedoff atau matte. Dan juga biasanya pada PET film ini coatingnya juga lebih merata. Coating yang dimaksud ini, PET film itu kan sebenarnya cuma film kayak mica biasa gitu kan. Nah, yang dia bikin agak buram itu coatingnya gitu. Biasanya di PET film double matte ini ketika sudah dicetak, sudah di drying, sudah di press ya, mengelupasnya itu nggak perlu nunggu dingin, bisa langsung dikelupas saja. Jadi dia hot peel ya. Yang ketiga ada PET film universal. Kalau PET film universal ini keunggulannya dia lebih tahan panas dan quick dry gitu ya. Kemudian yang keempat ada PET film stone cold. Ini yang jenis PET film yang lebih premium karena dia tahan suhu lembab, mudah dikelupas dan coatingnya tebal gitu ya. Kenapa tahan suhu lembab itu penting? Karena PET film ketika kita menyimpannya dengan sembarangan itu juga akan mempengaruhi ketika dia dicetak nanti gitu ya. Mempengaruhi kualitas dari coatingan di PET film itu sendiri. Jadi ketika nanti dicetak bisa saja tintanya akan meluber gitu ya. Makanya penyimpanan PET film itu harus dalam penyimpanan yang kering gitu, nggak boleh lembab. Nah, pada PET film stone cold ini dia tahan suhu lembab seperti itu, jadi lebih kuat gitu ya, dan lebih mudah dikelupas. Biasanya PET film itu ada juga yang ketika kita mungkin salah proses ya atau kurang lama pressnya, dia agak sedikit susah dikelupas. Jadi kalau PET film stone cold itu lebih mudah dikelupas. Selain PET film yang bisa kita variasikan, ada juga jenis-jenis transfer powder ya. Jadi powdernya itu juga bisa kita variasikan untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ada powder itu powder yang adhesif biasa ya. Jadi untuk cartridge-nya itu dia memiliki tekstur yang halus seperti tepung ya. Hasilnya elastis, tahan tarikan. Kemudian riskan berbekas saat diaplikasikan ke media. Jadi powdernya itu biasanya berbekas kalau diaplikasikan ke media. Kemudian proses penaburannya sederhana. Kalau transfer powder adhesive grade A, ada yang grade A gitu ya. Yang grade A ini teksturnya itu kristal. Jadi beda, bukan seperti tepung, jadi dia lebih mirip seperti kristal. Saat diaplikasikan tidak mudah berbekas. Artinya di kaos itu biasanya kan kita kalau powdering ya, powdering itu kan kadang powder itu kan menempel pada tinta, ada yang di luar tinta gitu ya. Nah, yang di luar tinta ini ketika kita press biasanya itu berbekas. Nah, kalau grade A ini dia tidak mudah berbekas pada kaos. Kemudian menciptakan hasil pelumeran dengan warna yang doff. Jadi untuk hasil lumernya dia nanti agak doff. Kemudian mudah leleh dan rata. Yang ketiga ada jenis hot melt TPU ya, yang premium. Jadi dia memiliki partikel yang lebih kecil, 80-170 mikron. Kemudian daya rekatnya lebih kuat, menyerap tinta lebih baik, kemudian mudah rontok di luar desain. Jadi biasanya di outline desain itu kan masih ada powder-powdernya ya. Jadi kalau yang pakai yang premium ini di luar desain itu sudah nggak ada lagi powder-powdernya, mudah rontok powdernya. Kemudian mudah leleh dan rata. Kemudian hasilnya lebih elastis, ringan, tipis, glossy dan halus. Jadi ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita membutuhkan hasil yang bagus, glossy, elastis ya kita pakai yang premium gitu ya. Kalau kita untuk produksi yang skala besar, membutuhkan cost yang sedikit, kita bisa pakai yang grade A atau yang adhesif biasa. Kita masuk ke yang kedua, yaitu DTG, Direct to Garment. Nah, Direct to Garment itu apa sih? Jadi sablon DTG itu adalah proses pemindahan warna yang hanya sekali dengan metode tinta langsung ke kain. Jadi percetakannya itu langsung printer ke kain gitu ya. Memang tintanya itu didesain khusus tinta tekstil ya. Jadi memang cocok untuk kain. Di sisi lain, sablon DTG ini juga dikenal sebagai teknik menyablon yang bisa menyablon tanpa menggunakan alat bantu seperti film touchscreen. Jadi memang langsung ya dia nggak pakai film gitu.
DTG proses itu apa aja sih? Yang pertama pasti ngedesain ya, untuk nanti desainnya. Nah yang kedua itu sebenarnya ini ada yang bilang juga ini sebagai opsional, tapi memang lebih baik digunakan. Itu adalah pre-treatment. Jadi pakai coating khusus untuk tinta agar tintanya nanti ketika dicetak itu lebih mudah menyerap kepada kain yang kita pakai gitu ya. Jadi fungsinya pre-treatment itu untuk mempermudah tinta menyerap lebih baik ke kain. Ini sebenarnya opsional tapi lebih baik memang digunakan. Setelah itu, setelah kita pre-treatment kaosnya, kita cetak untuk kaosnya gitu ya. Setelah kita cetak itu kemudian ada proses fixing ya. Proses fixing itu memakai heat press juga, jadi biar tinta yang menyerap itu juga lebih tahan lagi, lebih kuat lagi menyerapnya, dia juga harus dipress. Kemudian jadilah kaosnya. Apa aja sih keunggulan dan kelemahan dari sablon DTG? Jadi keunggulan dan kelemahan dari sablon DTG ini juga lumayan ya. Keunggulannya, hasil teksturnya lebih lembut. Dalam artian DTG itu kan menyerap ke kain ya, jadi feelingnya tuh lebih soft, lebih enak gitu. Kalau kita pegang-pegang itu lebih enak daripada DTF ya. DTF itu agak sedikit kayak layer terpisah dengan kaos gitu. Kemudian permeabilitasnya juga bagus. Dalam artian karena dia tidak menutupi pori-pori kain, tintanya ini menyerap ke kain, jadi nggak menutupi pori-pori kain, sehingga angin tuh kan bisa masuk, bisa keluar gitu ya. Jadi sirkulasi udaranya juga bagus dalam kaos itu gitu, nggak menghalangi udara keluar masuk gitu. Kalau DTF kan biasanya desainnya ngeblok ya, meskipun sekarang sudah ada sudah rame ya DTF yang raster, tapi memang kalau DTF yang ngeblok, yang solid warnanya, itu biasanya menghalangi udara keluar masuk gitu ya, karena dia benar-benar ngeblok dan menutupi pori-pori kain. Tapi kalau DTG ini dia lebih enak ketika dipakai gitu ya. Kemudian waktu pengerjaannya lebih cepat. Dalam artian lebih cepat ini karena dia tidak melalui proses drying atau kalau ini ya nggak melewati proses powdering kalau yang kecil gitu ya. Ya lebih cepat kalau prosesnya lebih singkat gitu. Kemudian sablon DTG itu cocok untuk sablon satuan. Jadi bayangin kita punya printer DTF yang besar lah ya. Kalau punya yang kecil oke lah, cocok, memang cocok untuk satuan. Kalau yang besar rollnya kan besar gitu ya. Kalau nyetak satuan itu rasanya agak sedikit mubazir untuk roller yang di sampingnya gitu ya. Makanya memang kurang cocok untuk cetak satuan kalau DTF. Kalau DTG memang mesinnya cocok untuk cetak satuan gitu ya. Kelemahannya sablon DTG ini, yang pertama untuk kualitas cetaknya, kalau ingin kualitas cetak yang setara DTF, warnanya ya, dalam hal warna dia membutuhkan cost yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena dia pasti membutuhkan tinta yang lebih bagus, yang pertama gitu ya. Kemudian mungkin diatur untuk resolusi dan pasnya lebih tinggi gitu ya. Makanya untuk kualitas warna yang ingin mendekati warnanya DTF, dia membutuhkan cost yang lebih mahal lagi gitu ya. Memang orang-orang kadang menyebutnya cost DTG itu lebih murah ketimbang DTF, memang. Tapi itu kan untuk segi kualitas yang berbeda gitu ya. DTF lebih solid, DTG itu lebih deep warnanya, lebih menyerap ke kain gitu. Tapi ketika kita bandingkan dengan warna yang sama, dengan warna yang sama solidnya gitu ya, ini costnya lebih tinggi DTG, karena DTG harus banyak yang dia improve agar dapat hasil yang sama dengan DTF, seperti tintanya harus dia ganti, kemudian pas printingnya juga harus dia ganti gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahan yang digunakan terbatas. Biasanya hanya kain yang dominan katun gitu ya. Kain yang dominan katun dalam artian katun yang 60% ke atas. Jadi yang kain yang dengan kandungan katun 60% ke atas baru dia bisa di DTG. Kalau di bawah itu biasanya tintanya nggak menempel secara sempurna ya, atau mudah retak gitu. Jadi memang better dan seharusnya memang untuk kain dengan dominan katun seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah printernya ini membutuhkan perawatan yang lebih gitu ya, karena memang dia pakai tinta tekstil ya, bukan pakai tinta aqueous kayak DTF. Jadi memang membutuhkan perawatan yang lebih sering lah ya perawatannya. Nah, apa sih yang bisa diimprove dari
printer DTG, yaitu jenis tintanya. Jadi kalau mau hasil yang bervariasi itu bisa diubah dari jenis tintanya. Ini ada beberapa jenis-jenis tinta DTG. Jadi yang pertama itu ada jenis tinta Image Armor, itu harganya jualnya yang murah gitu ya. Kemudian tidak mengandung alkohol tinta ini, dan memiliki ketahanan cuci yang lebih bandel memang, karena namanya juga Image Armor ya. Jadi memang dia keunggulannya itu memiliki ketahanan cuci yang lebih bandel gitu. Kemudian yang kedua ada tinta Jepang, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan Fuji Textile. Nah, tinta Jepang ini harganya juga terjangkau, kualitasnya juga bagus, tetapi banyak orang yang mengeluhkan katanya dia tintanya mudah mengendap gitu ya. Kemudian ada juga tinta Germany. Tinta Germany ini kualitasnya bagus dan pekat. Kemudian dia tidak mudah mengendap ya, dan juga di dalam botol penyimpanannya itu, di dalam tanknya itu tidak ada endapan penyimpanan bahkan dalam waktu 1 bulanan. Jadi memang dia gak mudah mengendap tintanya gitu. Ada juga tinta Bold Ink Germany. Nah, tinta Bold Ink Germany ini adalah versi premium dari tinta Germany. Jadi versi premiumnya ya, hasil warnanya lebih tajam, lebih terang, dan juga lebih pekat. Kemudian juga sama, dia tidak mudah mengendap gitu ya. Itulah keunggulan dari tinta Jerman. Kemudian ada juga tinta DuPont P5910 ya. Biasanya ini untuk printhead Epson tertentu ya. Jadi nggak semua printhead Epson itu cocok untuk tinta DuPont P5910 ini. Biasanya hanya untuk printhead tertentu saja. Nah, tinta ini juga tidak memiliki warna-warna. Dia hanya ada tinta warna putih saja. Nah, kemudian kepekatan untuk tintanya itu solid dan tebal. Jadi keunggulan tinta dia itu lebih solid dan tebal. Tinta putihnya itu lebih keluar gitu ya. Dan juga hasil cetaknya itu lebih terang dan juga tahan cucian. Kemudian yang ke-6 itu ada tinta Neopigment Cornit. Nah, tinta ini tinta yang unik karena dia terkandung atau terbuat dari 100% water based ya. Jadi memang water based dan koloran biasanya ya. Di sisi lain kan kalau tinta DTG itu kan biasanya pakai karbon dan juga titanium dioksida ya. Tapi untuk tinta Neopigment ini dia pakai 100% water based. Kemudian ya karena dia water based, maka dia ramah lingkungan dan adaptif ya. Maksudnya adaptif itu ketika kena kulit ya biasa-biasa aja, kayak kena air, tinggal dicuci aja gitu ya. Dan yang terakhir, dia tidak mudah luntur ketika dicuci berkali-kali. Tapi untuk hasil warnanya biasanya tidak terlalu terang ya, gitu. Karena memang dia water based, betul-betul menyerap gitu. Itulah perbedaan dari DTF dan juga DTG ya. Kalau DTF itu yang bisa kita improve itu bisa di PT filmnya dan juga di powdernya. Kalau di DTG itu kita bisa improve di jenis tintanya. Dan juga perlu diperhatikan tadi ya, keunggulan dan juga kelemahan dari DTF maupun dari DTG gitu ya. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan mana nih jenis sablon yang cocok untuk yang akan kita beli atau yang akan kita bangun gitu ya. Mau itu DTG dan DTF itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Makanya semoga video ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan teman-teman untuk menentukan apakah memilih DTG ataupun DTF gitu ya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.